Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, dipersilahkan, ini acaranya nyantai. Tapi sebelumnya monggo nyamiane dilanjut, monggo Mbak boleh digeser ke sebelah sana, bapak-bapaknya kok ketoknya sepi. Boleh digeser sana. Silahkan kepada Bapak Ibu, Mas-mas yang ingin disampaikan pertanyaan-pertanyaan yang kurang paham, memberi inspirasi bagi kita semua, terutama yang muda-muda ini untuk berjuang berdakwah seperti beliau. Karena tadi tidak sistematis, mencolot-mencolot. Mungkin dari rekan-rekan dari PPI dipersilakan Mas Akbar terlebih dahulu. Bertanya kah, monggo, sharing kah, monggo. Silakan. Mohon izin Pak Nyai, mungkin ada soalnya jadi memang sangat menarik ya kalau untuk berdakwah di tempat yang kita belum pernah kunjungi. Jadi ada beberapa poin yang memang bisa menjadi perhatian adalah di sana ada beberapa bentuk kita berdakwah. Di antaranya tadi disampaikan adalah dakwah dengan ekonomi, kemudian dakwah dengan edukasi, kemudian juga dakwah secara pendidikan. Nah, hal seperti apa? Yang pertama kali ketika memperkenalkan dakwah ini kan rahmatan lil alamin. Apakah memang menggunakan metode yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Apakah memang mereka menerima secara dengan tulus atau juga secara dengan legowo? Bagaimana perjalanan atau yang menjadi spesifikasi untuk mendapatkan poin perhatian daripada teman-teman kita yang ada di dalam perdagangan? Saya kira itu. Terima kasih. Oke. Jadi semula saya masuk itu memang saya kenal dulu sama orang Muslim. Walaupun ibaratkan 100, muslimnya masih belum ada 10. Tapi saya datengin, walaupun jauh. Karena di situ salah satu metode. Kalau saya langsung masuk pada orang yang belum saya kenal, saya masuk langsung pada non-muslim, itu masuknya posisinya masih agak berat. Tapi muslim yang itu saya ajak ngobrol. Kesulitan apa dia muslim itu? Saya bantu kesulitannya, baik secara lisan maupun secara pikiran. Karena muslim yang masuk ke pedalaman waktu itu juga masih fakir ya, bukan tipe-tipe orang kaya. Mereka masih jadi masuk keluar hutan, dan mereka nikahnya sama orang Dayak pun juga mohon maaf belum nikah secara Islami juga. Tapi saya masuk ke situ, akhirnya saya kasih binaan. Saya tinggal di situ, pindah kampung. Rupa-rupanya komunikasi kami yang pengalaman 7 tahun tadi dari 85 sampai 91 itu merupakan modal komunikasi yang saya tidak marah, biar dihina, tidak pernah tersinggung. Kan 7 tahun titik baliknya tadi kan. Saya dari pegawai negeri tahun 85 sampai 91 itu kan pengalaman. Makanya begitu masuk kandang harimau, siap, sudah difitnah, mau dibunuh, dimusuhin, dan siap. Makanya metode sabar ini termasuk tidak bisa digem tetap. Tapi sabar tidak harus mengalah ya. Ibaratkan mendayung, maju terus, pantang mundur sampai ke finish. Itu metode ruhiyahnya. Karena saya belum punya ekonomi. Saya tadi bilang bondo nekat toh. Saya belum punya NGO, saya belum diusir oleh Koramil. Masih tadi. Setelah punya pondok baru sudah punya metode. Kemudian sesudah saya diundang oleh Menteri Agama, ini lisensi dari pemerintah pusat sudah mulai ada. Nah itu tadi akhirnya saya punya perangkat. Ceritanya habis itu saya sowan para kiai-kiai yang saya pandang terkenal, populer mulai Jawa Barat sampai Jawa Timur. Di Banten, di Jogja, termasuk
di Gontor, di Jawa Timur dan seterusnya. Di antara saya silaturahim sowan kiai itu, para kiai sepuh yang ceritanya saya jadi kiai, sowan kiai ingin masukan lah. Ada yang bilang gini, ente ini harus bersyukur, diusir itu biasa. Ada seorang kiai yang semangat gitu. Rasulullah dulu mau dibunuh, orang-orang berjuang dulu biasa, mau difitnah, dibunuh, difitnah, dan antum diusir. Ya, tambah semangat. Ada juga kiai yang kasih masukan, ente ini kiai beneran, saya kiai karena abah saya kiai, mbah saya kiai keturunan, ente salam. Wah, ada yang bilang gitu. Ada yang bilang lucu, ente ini diusir oleh Koramil, harus senang, kalau nggak diusir nggak punya pondok, makanya alhamdulillah. Jadi mau itu kasih masukan semuanya. Bersyukur kita, itu berikan semangat. Ya, ceritanya sesudah tahun 92 saya bikin yayasan yang berakte hukum. Dari situlah saya tidak tahu juga ya, kenapa kok waktu itu ada pers nasional yang mengutip di pers ya, media nasional. Saya kok tiba-tiba ada surat kabar masukkan saya, Dai Arif masuk XPKI, kemudian koran daerah juga Manuntung, namanya Manuntung, kalau Kaltim Pos itu anak buah Japos. Disitulah akhirnya beberapa orang menyuratin saya untuk kapan main ke Jakarta, kapan main ke sana silaturahim. Begitu saya cerita silaturahim, karena saya ada surat itu, kemudian saya diundang oleh Menteri Agama, ceritanya mulai dikenal. Sebelumnya di pedalaman, orang-orang kota Samarinda, orang-orang kota Balikpapan, orang-orang daerah ibu kota yang ada di Purwokerto Kaltim mulai kenal. Itu ada dai di pelosok Kalimantan Timur diusir oleh Koramil, kelahi dengan Koramil. Padahal Koramilnya itu orang Kristen, udah mati sekarang. jadi dikenal. Akhirnya ada kunjungan, ada silaturahim, dikenal karena mangkodarullah begitu. Kemudian ada masukan secara pemikiran, masukan secara finansial, masukan secara berbagai. Disitulah akhirnya kita buka yayasan. Saya punya pondok, akhirnya mendirikan yayasan. Saya mendirikan yayasan itu mulai bergerak di bidang ekonomi. Jadi kita punya sapi pertama, kita sudah mulai, santri udah mulai berdatangan. Waktu itu kita mendirikan sekolah, mendirikan segala macam. Metode-metode itulah yang kami terapkan. Jadi sabar, kemudian intan surullah yang surkum baisabit aktamakum. Wahai orang yang beriman, jikalau kau menolong agama Allah, Allah pasti tolong kamu dan meneguhkan kedudukanmu. Ini yang saya yakini. Yang saya yakini. Termasuk wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surah At-Talaq ayat 2 sampai 3. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Sebuah solusi dalam sebuah perjuangan. Itu saya rasakan. Bodoh nekat, bukan pegawai negeri, bukan karyawan KPC, bukan karyawan Pupuk Kaltim, bukan karyawan PT Badak, bukan karyawan apa? Bodoh nekat, tapi Allah kasih rezeki yang tidak terduga. Dan rezeki itu akhirnya kita belikan tanah, kemudian kita bikin sebuah kerjasama, peternakan dan seterusnya. Itulah modal daripada dakwah itu sendiri. Dan juga tentunya tetap kita tidak menolak kalau ada muhsinin memberikan dukungan baik berupa harta maupun wakaf, ya. Jadi kita ada wakaf tanah sampai sekarang sudah 160 hektar milik pesantren, itu sebagian besar jadi wakaf juga. Nah, itu dari muhsinin yang tidak mengikat. Kita kelola secara ekonomi, kita kelola melalui badan ekonomi, Kopontren, Koperasi Pondok Pesantren, dan kita udah punya unit apa namanya itu Pertamina Mini, Pertamina Bertasop di sana kita punya itu juga beberapa unit. Itu semuanya kita kelola untuk menghidupi pondok dan kasih makan santri dan seterusnya. Jadi singkat cerita, yang antum maksud tadi, metode kita sabar. Dengan sabar, kemudian pendekatannya kita melalui penawaran solusi. Karena orang-orang mu'alaf
rata-rata miskin iman, miskin ilmu, miskin harta. Mereka punya babi, babinya kita beli, kita ganti sapi. Walaupun pernah kejadian lucu juga. Pada suatu saat saya dikasih amanah 30 ekor kambing oleh perusahaan Pertamina, namanya Viko, di Muara Badak itu. Manajer Viko datang ke saya, Pak Kiai, ini ada kambing 30 ekor. Terserah Bapak mau kasihkan siapa. Saya panggil para mu'alaf itu untuk kita kasih kambing 30 itu untuk dikelola, maksudnya nanti bukan dikasih cuma-cuma, bukan dikasih percuma, untuk dikelola nanti bagaimana perkembangannya tetap kita tidak ambil, mereka untuk perkembangan mereka terus. Yang penting laporan. Beberapa bulan kemudian ada informasi bagaimana kambingnya. Kambingnya nggak ada, katanya sakit, ada yang bilang mati. Ya begitulah. Singkat cerita, mereka cerita tetangganya ngomong nggak ada mati itu Pak, itu disembelih. jadi disembelih dimakan. Kita punya sapi juga begitu. Sapi itu dipelihara oleh mereka beberapa. Ya mereka memang karakternya masih begitu. Tapi saya tidak pernah marah. Anak yang siap mondok pun kalau keturunan suami istrinya Dayak semua, itu pun juga suka kabur. Ya enggak apa-apa lah. Kadang selama 3 bulan nggak mau mandi, baunya luar biasa harumnya. Cara Jawane arus. Amis, arus. Wis padha lah. Tapi kita tidak apa-apa. Nek lebus tuh enak itu. Arus. Harus Pangus 3 bulan akhirnya mereka mandi dan cantik dan pokoknya alhamdulillah. Nah, jadi prosesi dakwah sebagaimana yang antum tanyakan tadi, jadi ruh kita tetap sabar, fokus, dan metode itu pendekatannya kita tidak boleh menyalahkan. Ya memang ada kisah kecil. Kalau mereka tersinggung itu langsung memprovokasi orang-orang. Mungkin boleh yang tadi. Cepatan. Kalau mereka tersinggung itu bisa memprovokasi saudaranya, tetangganya untuk akhirnya benci. Memang pernah terjadi, tapi tidak ke saya, tapi kepada staf perwakilan pondok saya. Itu mungkin karena sedikit saja kekeliruan, lupa pas bagi-bagi daging itu ada 1-2 orang ketinggalan. Kemudian ada juga beberapa orang yang membantu memberikan daging pada saudaranya. Dan tolong kamu ini ada 10 bungkus, kamu kasihkan sana sebagian. Tidak dikasih, karena kita nggak sempat langsung terjun ke kampung lewat orang itu tadi. Itu langsung efeknya dahsyat gitu. Iya, gara-gara itu saja. Ya itulah, ini salah satu contoh kita akhirnya harus mengklarifikasi. Kemudian salah metode, ada sedikit informasi tentang perlakuan yang tidak fair kepada anak-anak mereka terhadap yang lain. Itu juga langsung, itu sering kayak gitu itu. Masalah kecil sebenarnya, tapi itu prinsip, masalah jatah daging, masalah informasi, yaitu yang cukup dominan masalah bantuan. Tapi kebahagiaan mereka kepada Assalam, aku seneng loh kalau tempatnya Pak Arif itu mesti makan. Pokoknya udah mesti makan, ya seperti ini, mesti makan. Langsung. Mereka itu pokoknya kalau mau datang ke pondok, biar nggak ke masjid, sudah nggak apa-apa. Tidur saja, pulang bawain sandalnya santri, ya nggak usah dimarahin. Biar bukan sandal jepit yang dibawa, sandal yang kulit. Tapi rupa-rupanya mereka sudah ada simpati kepada pondok. Ini satu modal ya. Kita ada juga metode yang kedua, kalau mereka masih belum betul-betul lemah imannya, masih lemah, periode Mekah kita mengalah. Tapi kalau sudah imannya sudah mulai bagus, anaknya mulai bagus, periode Madinah mereka boleh mondok. Karena mondok itu dengan berbagai aturan, konsekuensinya harus sama.
baik anak-anaknya mu'alaf maupun anaknya orang Islam keturunan itu harus sama. Sebab kalau tidak sama, pondok nanti yang akan tidak ideal. Tapi kalau mereka masih lemah, biarlah nggak usah mondok dulu, kita bina ke kampung-kampung itu. Itu sistem yang kita bangun. Rupa-rupanya anak-anaknya orang Dayak yang suaminya mungkin Jawa, suaminya Bugis, suaminya Kutai, suaminya Banjar, itu anak-anaknya luar biasa semua. Tapi kalau bapak sama mamanya masih Dayak, itu memang agak istilahnya agak pedalaman lah. Jadi kebiasaannya kita tadi yang mandi nggak pernah mandi, suruh mandi nggak mau, suka kabur. Tapi kalau suaminya Banjar, suaminya Jawa, dan itu mereka itu langsung sudah. Apalagi kalau anak-anak Dayak dipondokkan di Jawa, kemudian beberapa tahun pulang, wah bahasa Jawanya walus, Jawa kalah. Nun sewu injih, wah top tenan. Bawa ke Surabaya, dialek Surabaya ya top tenan. Ngalah nih orang Surabaya. Gonya Kediri, mondok yang di Ploso, langsung. Oh tak dadi. Tapi ya balik mana Pak yang di Kalimantan. Tapi bosone halus, soalnya bojone sing gawa. Sambang. Itu kisah-kisah proses perjalanan dakwah yang ada di pedalaman Kalimantan itu. Nah, demikian ya, mungkin sementara. Silakan. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Silakan. Kita datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ta'aruf dulu. Saya Muhammad Al-Hattar, asli dari Jogja. Ustaz dari Kediri ya. Dari awal tadi tidak mendengarkan, jadi belum tahu. Ya. Mengikuti cerita daripada ya ini, saya tertarik sekali tentang metode dakwahnya. Jadi mungkin yang sesuai dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izil hasanah. Jadi dalam mengaplikasikan atau melaksanakan bil hikmah ini yang kadang-kadang kita susah, apalagi menghadapi orang-orang pedalaman seperti Dayak ini. Ini mesti dengan metode-metode tertentu. Ya, seperti halnya dulu mungkin para wali songo waktu Jawa masih Hindu juga, ini tantangannya sangat berat. Kalau di Dayak mungkin karena agamanya itu animisme ini banyak, ya. Animisme, jadi apa dengan roh dengan ini, itu jadi kiat-kiat apa yang kiai ini buat untuk bisa menaklukkan atau bisa mereka ini tertarik kepada kiai, itu dengan bil hikmah itu, atau mungkin dengan wajatil bilati ya hasan, itu dengan dialog-dialog ataupun apa yang dari tokoh-tokoh atau ketua-tua sukunya itu bagaimana bisa tertarik kepada ajaran Islam itu. Nah, kemudiannya kebetulan ya, saya punya adik itu dulu alumni dari Kediri juga, dari Lirboyo. Itu sekarang membuka pondok juga di IKN yang baru, Penajam. Iya. Ya, jadi dia istrinya pun Hafizah, jadi akan mendirikan pesantren Hafiz. Dan tolong nanti kalau bisa, ini kan dekatnya antara 12 jam. 12 jam. 15 jam. Oh, 15 jam. Oh, jauh masih. Saya kira sudah dekat di Tapi Kutai kalau dengan ada kontaknya boleh dikomunikasikan, nanti mungkin bisa ketemu di mana gitu. iya. Kaltim itu tetap walaupun jauh komunikasi bisa. Iya. Apalagi kalau dia punya pondok, nanti kemungkinan bisa ketemu. Iya. Karena ada kumpulan pondok-pondok di Kalimantan Timur. Iya. Ini sudah mendirikan pondok tapi masih baru, masih 2 tahun, jadi belum ada. Ya nanti insya Allah saya komunikasikan. Kontaknya boleh nanti. Iya. Jadi IKN 0 kilometer, jadi masih dekat.
dekat sekali. Jadi bagaimana biar nanti ikut itbaq daripada kiai untuk cara-cara mendekati kepada orang-orang pedalaman yang ada di sana. Jadi biar di dalam berdakwahnya ini bisa lebih efektif, bisa jadi menarik hati mereka ini. Ya. Nanti tolong juga nanti minta alamatnya saya kasihkan. Ya. Begitu saja. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi gini, kami dalam model pendekatan kepada orang-orang Dayak, dari awal tadi kami mencoba untuk orang Islam saya sapa. Saya ketemu orang Islam yang ada. Jadi bukan orang non-Islam atau non-Muslim. Orang Islam yang ada itu, yang Islam keturunan, yang kebetulan mereka rata-rata, mohon maaf ya, miskin. Nah, kita kasih solusi, kita kasih komunikasi, kita kasih link, mereka akhirnya senang. Kan cerita. Saya metodenya ringan saja, cerita. Kemudian setelah cerita, kemudian bergaul. Kalau mereka kebetulan paham Bible, kita coba komunikasi model kristologi. Kalau mereka itu mungkin dukun, kita coba juga komunikasi secara terapi. Komunikasi saja. Tadi saya tidak pernah marah, difitnah apa itu aja modal. Dan kalau saya harus marah, saya harus tersinggung. Ya ini satu lompatan saya udah lemah. Ini mencoba, jadi dengan ngobrol, silaturahmi itu yang saya lakukan terus menerus. Sebab kalau kita sedikit saja bicara keras atau menyalahkan Kristen, ceramah menyalahkan Katolik, ceramah menyalahkan animis, itu sudah satu lompatan salah. Mereka dengar, mereka tidak suka. Metode menyalahkan itu tidak pernah saya pakai hingga sekarang. Walaupun sebenarnya itu salah. Jadi kapan saya harus ngomong itu? Ngomong di proyek dalam negeri saja, internal, di pondok sendiri. Tapi kalau dakwah keluar, metode itu terus terang tidak pernah saya pakai sampai sekarang. Termasuk tim-tim saya ke briefing itu jangan menyalahkan. Termasuk ngajain sholat, jangan langsung wajib 5 waktu, kalau tidak masuk neraka, nggak boleh. Metode itu tidak. Jadi metode komunikasi yang santun, metode komunikasi yang menyenangkan. Walaupun mereka itu itu tidak mau, ya udah tidak tersinggung kita. Termasuk saya tidak pernah melarang jangan makan babi ya, haram. Metode itu tidak saya pakai. Berarti metodenya dia itu lemah. Ya enggak tahu, orang mungkin nganggap saya lemah juga. Tapi kenyataannya mereka sudah punya rasa senang, dan buktinya Pondok Aslam diminati mereka untuk masuk Islam. Saya tidak minta mereka datang, mereka udah datang sendiri. Dan juga metode sosial yang saya lakukan terus menerus. Metode sosial, metode ini diterima oleh kalangan intelektual ketika kita diskusi di mana-mana. Itu yang kami lakukan. Makanya perlu kerjasama dan seterusnya. Nah, kemudian endingnya anak-anak mereka harus belajar agama. Kebiasaan tongkok, kebiasaan minum tua, kebiasaan judi, kebiasaan khurafat, tahayul, syirik itu masih jadi budaya walaupun namanya mu'alaf. Tapi ketika kita sudah ngobrol sedikit demi sedikit, anaknya kita bawa pondok, kemudian ketika mondok pun juga ada beberapa dispensasi atau prioritas. Itu yang kami lakukan selama ini. Jadi metode yang tidak pernah menghakimi dan memvonis, itu metode yang selama ini dilakukan oleh Pondok Aslam. Tapi ketika sudah mondok, kita tetap mencoba untuk, makanya ada seleksi. Anak-anak mereka yang mondok mesti harus kita ada seleksi. Yang mentalnya sudah mulai bagus kita terima, yang belum, bukan kita tidak terima, mungkin belum dulu kita mengalah untuk dakwah ke tempat kampung, itu untuk kita kasih binaan-binaan akidah dan seterusnya. Akidah yang harus kita tanamkan, akidah tapi dengan bahasa yang santun, akidah yang tidak menghakimi, akidah yang tidak memvonis, akidah yang tidak mengkafirkan, akidah yang tidak membid'ahkan,
akidah yang tidak menyala. Walaupun mereka itu rata-rata masih syirik, tapi akidah yang kita omongkan itu akidah tentang bahwa kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa sehat. Ini dari siapa? Kita coba kenalkan kata-kata Tuhan. Saya belum langsung menyebut asma Allah. Kata Allah, mereka kemudian Allah, masih Kristen walaupun KTP, mereka pada dengarkan. Dengarkan ya sambil nongkrong, tidak duduk kayak orang tahlilan gini. Nongkrongnya ya begini, kadang nggak pakai baju. Yang perempuan juga mungkin, mohon maaf, anunya masih kelihatan, ya nggak apa-apa juga. Yang penting kita mencoba pelan-pelan. Tapi sekarang metode as-salam sudah mulai banyak beberapa alumni, santri yang sudah melakukan hal yang sama, tapi saya sudah tidak sendirian. Saya sudah berpuluh-puluh dai sudah menebar ke pelosok-pelosok itu. Kita sudah punya fasilitas, mulai ke dinding, perahu kayu, kemudian ada juga speedboat, kemudian ada kendaraan darat dan lain-lain. Kalau dulu saya sendirian, sekarang sudah puluhan kader-kader yang masuk keluar hutan. Bahkan dari alumni itu yang ada di situ. Ini yang lebih mudah. Kita bentuk kader. Sebab endingnya tetap ilmu. Ilmu yang all out. Ya. Assalam kerjasama dengan berbagai NGO dari sekarang. Ya, demikian ya. Terima kasih. Nanti kontaknya boleh dia. Alhamdulillah, terima kasih Yai. Ini sebuah metode yang cantik, berdakwah dengan cantik, tidak harus dengan kekerasan, tidak harus dengan strict. Ini lebih diterima, sebuah metode yang patut kita ikutkan karena dakwah yang seperti ini sangat cantik dan sangat diterima oleh masyarakat luas, terutama yang belum mengenal dengan adanya Islam. Baiklah, kepada Bapak Ibu masih ada lagi yang ingin menanggapi atau bertanya? Oh, masih cukup, monggo. Pendekar kita. Tambah jambak. Ya itu. Bayai sungguh masih monggo. Kita senang masih dengan senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun nami yai di derek tanglet. Langsung poin mawon boten kados nitren-nitren kula boten saged ngomong kathah. Boten saged matur kathah namung kula pengin ngertos bagaimana cara antum dalam mendidik para mu'alaf budaya yang otomatis mereka sangat nol, belum mengetahui dasar syahadat mereka ataupun dari ilmu tauhid fikih mereka masih nol. Jadi dari mana antum memulai mereka dengan hanya cara mengajak istilah sholat berjamaah atau macam bagaimana? Tolong antum jelaskan. Dan satu lagi, metode yang antum pakai dalam metode tata cara mengajar di dalam kelas itu antum metode dari dasar, menengah atau atas, tolong antum jelaskan metode apa yang antum pakai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya sudah menyinggung tentang periode Makkah dan periode Madinah. Kalau mu'alaf orang-orang tua itu otomatis periode Makkah, atau anak-anak mereka yang belum siap dibawa ke pesantren itu periode Makkah, karena budayanya masih kuat. Jadi periode Makkah itu kami tim Pondok Islam yang ngalah ke kampung tersebut. Padahal ada yang 10 kilo, 20 kilo dan bahkan lebih. Ada yang sampai tidur di rumah itu besok baru balik. Itu periode Makkah. Kalau periode Madinah itu mondok. Tadi saya sudah mengatakan bahwa kalau sudah mondok, walaupun anak-anaknya mu'alaf maupun Islam keturunan, siapa saja itu kita perlakukan sama metodenya. Ada aturan dan juga ada semacam sanksi ya. Di pondok ada istilah sanksi. Tapi sanksi itu ya. Ya, sanksi itu pun sifatnya pendidik. Jadi kita tidak ada istilah sanksi-sanksian. Jadi metode di pesantren As-Salam itu tetap kita pakai metode periode Madinah. Jadi aturan tetap ada.
Nah, kemudian metode Mekah, saya tidak pernah, tadi saya mengatakan menyalahkan. Jadi kalau mereka itu ngumpul, dia seneng lah. Temannya mau sembahyang, dia nggak mau, ya udah nggak usah disuruh-suruh, yang penting mau dengarkan saja. Tapi kalau sudah dia mau belajar rutin, baik belajarnya, mereka kita tawarkan, ayo kita sholat. Ketika di rumah, ayo kita wudhu. Dan kalau kita sudah tahu karakternya mereka yang mentalnya sudah bagus, kita boleh mengatakan, ayo wudhu dan seterusnya. Metode itu yang terus-menerus kita lakukan, sehingga orang-orang yang datang merasa tidak kita perintah dan merasa tidak kita larang, itu merasa bebas. Rupa-rupanya sesudah kita berpisah, mereka baru cerita. Siapa yang cerita? Ya orang yang sudah mulai tumbuh akidahnya tadi, mulai tumbuh kesadaran sembahyangnya tadi. Disitulah yang akan mewarnai dan cerita. Dan tidak sedikit, akhirnya orang-orang yang tadi itu cuma mainan, besoknya datang sendiri tanpa disuruh. Akhirnya dia cerita, ya bermacam-macam ceritanya, ya ngalor ngidul, kita dengarkan saja. Saya kalau ada orang seperti itu cerita, saya dengarkan mulai A sampai Z, saya tidak ngomong. Itu metode yang efektif. Habis itu kalau memang dia belum makan, harus makan dulu. Kalau belum makan, harus kita kasih makan. Kalau sudah makan, mau kita tawarkan mau tidur atau mau pulang. Kalau mau pulang, ada uang atau tidak untuk ongkos, kita kasih. Kalau perlu kita antar. Metode itu yang kami lakukan. Saya belum langsung pada metode ilmu. Kalau itu sudah kena, keluarganya diajak masuk Islam. Karena itu termasuk tokoh adat. Tapi kalau anak-anak mereka, kalau sudah siap untuk mondok, kita tawarkan untuk mondok. Kalau belum, ya kita yang mengalah kepada itu. Nah tadi antum tentang kelas. Kalau sudah di pondok, ya kita pakai kurikulum. Kan kita sudah punya playgroup, SD, MI, MTS sampai Aliyah. Dan Pondok Assalam sekarang sudah punya reputasi tingkat Kalimantan Timur. Jadi kita istilah Coro Jowo, naik lomba sering juara. Juara MTQ, juara Musabaqah Hifdzil Quran, dan juara tentang ilmu pengetahuan umum, matematika dan lab itu sudah alhamdulillah. Jadi pondok kami, pondoknya itu sudah modern. Jadi tidak hanya, tapi kajian kitab kuning tetap ada. Di Ta'limul Muta'alim, Wasolah, mulai Mabadi, mulai Sabinatus Sholah dan seterusnya ada. Tapi guru-guru di pondok ada alumni Lirboyo, alumni Ploso, alumni Sidogiri, alumni Al-Amin, alumni Gontor, alumni Pakistan, alumni Mesir, alumni Turki, S2, ya sudah 30 tahun. Jadi tapi saya tidak pernah bergerak di bidang politik. Jadi saya mendirikan pondok, tapi saya sudah mulai sekarang mengkader para ustadz. Dan juga skill di pondok ada insinyur, ada engineering, dan juga beberapa keahlian. Jadi alhamdulillah Pondok Assalam tidak hanya ngaji kitab, tidak hanya sekolah agama, tapi ada juga pendidikan umum, ada wartawan, ada beberapa diskursus yang bisa masuk ke semua lini. Tapi akidahnya harus kita bangun semua. Itu para ustadz yang ada di pondok. Dan itu sebagian juga mu'alaf. Tapi kalau sudah ustadz ya tak lagi kita sebut mu'alaf, ya udah ustadz. Kata-kata mu'alaf tuh kata-kata yang ya kurang kita anulah. Kalau yang masih baru, mereka bangga, saya mu'alaf, saya mau ke tempat Pak Arif, saya mau minta ini, ya udah. Jadi itu metode. Kalau sudah masuk di pondok itu tetap pakai metode modern. Jadi metode yang pondok kita juga punya Mahat Tahfidz sampai 30 juz, kita kerjasama dengan Nyambul Quran yang ada di Kudus dan lain-lain. Nah, mohon maaf ya, saya kira itu yang bisa. Terima kasih. Mohon izin ya. Syukur alhamdulillah wa syukurillah.
wejangan dari Romo Yai Arif telah kita terima, telah kita resapi, dibayang esek. Muga-muga usuk iso paling ora oleh ilmune saking Romo Yai Arif ingin mengembangkan Islam sak mampu. Setelah saya dengar panjang lebar memang luar biasa dan luar biasa, hanya hidayah dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang waktu itu diturunkan kepada beliau. Mungkin senajan awake dhewe diceritani sewengi utuh sedina metetet, lek hidayahe Gusti Allah ndak teko meneng awake dhewe. Ayo hanya bersyukur, mudah-mudahan Yai Arif didoakan panjang umur, selalu diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berjuang. Kalau boleh tahu, Yai Arif itu kan bukan profesor. Otodidak aja. Otodidak. Dan dia karena hidayah Allah hanya modal satu ayat Quran, wa may yattaqillaha yaj'alahu makhrajan ghairil yahtasib wa yarzuq min ghairil yahtasib. Gusti Allah bakal nyukupi pondoke sugih, Yai Arif lek awake dhewe badhe rono bisa ning ngendi-endi iso antar jemput. Begitu aja nanti. Tantang. Ditantang. Ya insya Allah hanya kita ini mudah-mudahan ada keyakinan untuk itu. Maksudnya walaupun kita bidang dan keahliannya lain-lain, dengan diwadahi satu wadah PCNO yang diberi, alhamdulillah ya ini teman-teman ini mayoritas yang banyak itu kerja sendiri, sewa rumah sendiri. Ya kegiatan NU setiap malam Jumat, setiap kegiatan hari santri munutan itu tidak berhenti. Duwene kates digowo kates, duwene gedang ya digowo gedang, duwene peyek ya digowo peyek, duwene telo ya digowo telo, tapi alhamdulillah lek ngumpul bareng nikmat semua. Luar biasa ini. Itu sebetulnya pengen mengikuti jejak Yai Arif tapi isane sing ngono kuwi. Tapi luar biasa. Saya sudah merasa bersyukur. Memang bagiannya niki jamaah-jamaah memang dereng didumi kebagian kados jenengan. Saya seumur-umur keliling kemana-mana, termasuk di Indonesia, sampai negeri jiran nih. Baru di Brunei ini mendapatkan kenikmatan. Alhamdulillah. Saya lain batin. Iya. Ini santri. Tamah-tamahan. Iya. Alhamdulillah. Memang santri-santri PCNO Brunei ini sudah dilatih paling tidak seminggu sekali malam Jumat dilatih. Walaupun PCNU yang ada di Kaltim, di Jawa, orang kaya Brunei. Tenang, aku boleh PNU saya gak werang. Langsung pas lah. Makanya Mas Akbar itu jenjus tadi. Ada antum dari Jawa Barat ya? Ya, Kuningan ya? Oh, Bogor ya. itu santri PCNO Brunei yang baru. Beliau ini ya mudah-mudahan ini sambil guyon, sambil jagungan nyantai. Para pelajar saya pun dulu juga jadi pelajar, juga jadi mahasiswa. Jadi inilah guru sejati kita ini. Guru sejati kita itu ya ini. Dan dia tidak pernah takut menghadapi hidup. Tadi ya cerita mondoknya teng pundi mawon Yai. Saya itu mondoknya diluk-diluk yang Banyuwangi, yang Madura, yang Surabaya, teko Banten. Kula pilih wong iki arep dimodali ahli dakwah. Ning Banyuwangi apa? Mondok supaya iso nambani wong santet. Yang Kediri ning boyo golek Gus Bakso nyapa? Gemblingane mangan beling mangan lati ora kedak kok santrine ya. Yang Banten apa? Niku bahasane.
Coba wong Brunei sendiri ngadepi santrete wong Dayak tobat. Lah niki ora wati. Itulah yang saya tangkap tadi seperti itu. Poin yang terakhir, memang tidak semua itu bisa, apa yang diketahui bisa dilakukan. Apa yang diketahui bisa dilakukan. Kadang-kadang semakin hari semakin ngaji, semakin hari ngaji di sana sini, tapi megur diadai ora didadekne perubahan pribadi, kepribadiannya. Dan alhamdulillah dengan hidayah dari Allah, Yai Arif ngaji ini ora tak patek oke, tapi tandange sing oke. Tandange sing oke. Tandange iki perilaku. Kerjanya ilmu yang didapat itu dilaksanakan dengan perilaku yang nyata. Bahkan setiap kuliah, kalau kita orang kuliah ada istilahnya KKN, kuliah kerja nyata. Di sana itu ada yang dilakukan oleh Yai Arif. Dia memang cergas, ikhlas, dan dia yakin Allah akan memberikan rezeki yang luas. Ngadepi urip ora wedi. Maka dari itu mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah untuk itu. Paling tidak awal itu di cita-cita pengen berazam, pengen mengembangkan Islam sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Barangkali itu saja. Sekali lagi, Ya Arif, banyak terima kasih berbagi cerita ilmu yang luar biasa pada malam hari ini. Kami semua keluarga besar PCI-NU, walaupun yang bisa hadir tidak terlalu banyak karena berbarengan dengan acaranya masing-masing, mudah-mudahan kita boleh menyampaikan ke teman gitu gambare Yai Arif sing tamu luar biasa dari Kalimantan ini loh di sana pindone dhek cerita ngene loh wong urip iki kudune ngene loh bahasanya. Itu saja yang dapat kami tambahkan. Ya Arif, mohon maaf. Kita serahkan. Iya, ada kenang-kenangan ini kayaknya dia. Ini walaupun saya tidak disuruh, saya mau ini nama saya. Alhamdulillah ada kenang-kenangan untuk kita semua, sebuah kalender. Oh ya, terima kasih. Silakan kepada bapak-bapak, mas-mas, ya, mengabadikan. Terima